Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita, dan alhamdulillah hari ini masih pada pembahasan tentang fadilatul ta'lim, pembahasan tentang keutamaan orang yang mengajar, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah banyak disebutkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan keutamaan orang yang berilmu. Di antaranya pekan lalu itu sebutkan ayat wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Nah, sekarang wa ammal akhbar, gitu ya. Wa ammal akhbar, adapun al-akhbar. Al-akhbar itu adalah hadis-hadis Nabi atau perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah perkataan-perkataan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru kita di sini mengatakan wa amal akhbar wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila Yaman, ketika Mu'adz radhiyallahu anhu diutus ke Yaman. Jadi Mu'adz ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pernah diutus Nabi ke Yaman, ya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Seorang laki-laki atau seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dirimu. Jadi ada orang yang terpetunjuk, jadi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dirimu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dipahami bahwa yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Kita hanya mungkin sebagai sebab orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah tetapi orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, itu disebabkan karena kita, ya, atau disebabkan karena dirimu, kata Nabi kepada Mu'adz, khairun laka, kata Nabi, itu jauh lebih baik bagimu, lebih utama bagimu, kata Nabi, minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan betul-betul keutamaan orang yang mengajar. Orang yang mengajar itu kan memberikan petunjuk pada seseorang. Ini satu orang saja yang tercerahkan, mendapatkan petunjuk disebabkan karena kita, pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, banyak orang, nanti setelah
menempuh pendidikan di pesantren ini, lalu nanti pulang ya ke kampungnya, seperti yang digambarkan pada pengajian kita sebelumnya. Kita ini kan belajar, ya belajar. Nanti setelah belajar, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kita nanti pulang memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada orang sekampung kita, ya, orang-orang yang di kampung kita. Jadi kita ini berangkat belajar. Setelah kita mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu, ya, setelah itu kita pulang ke kampung kita masing-masing, lalu memberikan pencerahan, membawakan hidayah, ya, kan begitu. Nah, bisa dibayangkan kalau umpamanya satu kampung yang tercerahkan disebabkan karena kita, tentu pahalanya luar biasa. Kata Nabi di sini, satu orang, ya, satu orang sudah pahalanya khairun laka minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu orang, ya. Bagaimana kalau banyak orang, ya. Itu keutamaan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan motivasi bagi kita untuk mengajarkan ilmu kita, mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, jadi satu pembahasan, satu bab atau satu materi daripada ilmu, liyu'alliman nasa, lalu ia mengajarkannya kepada manusia, ya, lalu mengajarkannya kepada manusia. Jadi ilmu yang kita pelajari itu satu bab, ya, lalu yang satu bab itu kita ajarkan, ya, kita ajarkan, kita sampaikan. U'tiya sawaba sab'ina siddiqa, ya, u'tiya, maka dia diberikan, ya, diberikan pahala sab'ina siddiqa, 70 siddiqa. Apa artinya ini siddiqa? Abu Bakar itu gelarnya Abu Bakar as-Siddiq. Nah, kalau orang-orang seperti Abu Bakar pahalanya kan luar biasa. Nah, ini 70 siddiqa, 70 orang siddiq, kan begitu, pahalanya luar biasa. Inilah hadis inilah menggambarkan bahwa betul-betul pahalanya orang yang mengajar itu luar biasa, ya. Kalau hadis yang pertama tadi disebutkan khairul laka minad dunya wa fiha, lebih utama dibandingkan dunia dan isinya. Hadis yang kedua ini menunjukkan pahalanya sawaba sab'ina siddiqa, pahalanya sebanding dengan 70 orang siddiqa, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, ya. Itu hadis yang kedua yang menjelaskan tentang fadilatu at-ta'lim. Wa qala Isa, Nabi Isa berkata, ya, man alima wa amila, barang siapa yang belajar lalu ia mengetahui, orang belajar itu pasti akan mengetahui, ya. Ya, jadi setelah ia belajar, ia paham, ia tahu, lalu setelah ia mengetahuinya, wa amilah, ya, dia mengamalkan apa yang dia ketahui, mengamalkan apa yang ia pelajari, kemudian wa 'allama, setelah itu dia mengajarkan. Jadi kita ini belajar, ya, tujuannya untuk tahu, untuk paham. Setelah kita paham, kita tahu, kita mengamalkan apa yang kita ketahui, dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari, diamalkan, ya. Jadi hadis ini menunjukkan, atau perkataan Nabi Isa menunjukkan, barang siapa yang belajar lalu mengamalkan,
lalu mengajarkannya. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka orang seperti ini disebut atau dipanggil sebagai orang yang besar, atau orang yang hebat, orang yang agung, ya, luar biasa, azim, ya, al-azim. Tuhan itu al-azim, maha agung, ya. Orang yang seperti ini azim, dia menjadi orang hebat, orang besar di malakut as-samawat, di petala langit, atau dia bukan orang besar di dunia tetapi terkenal di langit. Itu syaratnya, belajar, setelah mengetahui diamalkan, setelah diamalkan diajarkan. Kalau orang belajar, yang pertama itu belajar, ya. Setelah belajar dipraktekkan, diamalkan. Jangan hanya sekedar diketahui. Setelah diamalkan, disampaikan juga kepada orang lain, diajarkan juga kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini, menurut perkataan Isa alaihissalam, yud'a 'aziman fi malakut as-samawat. Dia menjadi orang hebat, orang besar di langit. Kemudian hadis berikut, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yaqulu Allah subhanahu lil 'abidin wal mujahidin." Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lil 'abidina, kepada orang-orang al-'abid. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahli ibadah, lil 'abidin wal mujahidin, dan para mujahid, ya. Mujahid ini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kalau al-'abidin orang-orang yang rajin beribadah. Jadi pada hari kiamat nanti itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahli ibadah dan para mujahid. Apa kata Allah? Allah, udkhulu al-jannah, silahkan kalian masuk ke dalam surga, ya. Udkhulu al-jannah. Fa yaqulul ulama, lalu para ulama berkata, bifadli ilmina, disebabkan karena keutamaan ilmu kami, ya, karena ilmu kami, kata ulama. Ta'abbadu, mereka ahli ibadah itu beribadah, ya. Orang beribadah kan membutuhkan ilmu. Gara-gara dijelaskan tentang keutamaan ibadah, orang jadi rajin beribadah. Dijelaskan bagaimana tata cara beribadah, lalu mereka beribadah dengan baik. Gara-gara apa itu? Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilmunya ulama. Jadi orang beribadah dengan baik, ya, orang termotivasi untuk beribadah, itu disebabkan karena bifadli ilmina, kata ulama, disebabkan karena keutamaan ilmu kami. Wajahidu, dan mereka juga berjihad disebabkan karena bifadli ilmina, disebabkan karena ilmu kami, keutamaan ilmu kami. Wa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, antum, kalian. Siapa yang dimaksud ini? Kalian al-ulama. Jadi Allah mengatakan antum, kalian para ulama, indi, kalian bersamaku, kaba'di malaikati, seperti malaikat, sebahagian malaikat-malaikatku. Isfa'u, berilah syafaat. Dari kata syafaat, isfa'u, kalian berikanlah syafaat. Jadi fayashfa'una summa yadkhulunal jannah. Allah mengatakan kepada para ulama itu, kalian berikanlah syafaat, ya. Lalu setelah itu nanti mereka itu mendapatkan syafaat,
summa yadkhulunal jannah, kemudian masuk surga. Ya. Itu keutamaannya ulama. Jadi kalau al-abidin, para ahli ibadah itu dan para mujahid itu dipersilahkan masuk ke dalam surga, ulama itu atau orang yang mengajarkan ilmunya itu bukan hanya masuk surga, tapi mendapatkan hak memberikan syafaat. Ya, dia mendapatkan hak untuk memberikan syafaat. Ya, makanya kita mesti dekat-dekat dengan ulama. Ya, dekat-dekat ulama. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita juga diberikan mendapatkan syafaatnya ulama. Jadi kalau tidak bisa jadi ulama, minimal ya, selalu dekat dengan ulama, selalu bersama dengan ulama. Karena ulama ini susah, rumit. Ya. Ulama itu orang yang tadi, ya, belajar setelah mengetahui banyak ilmu, ya, lalu dia juga mengajarkan ilmunya. Lalu setelah mengajarkan ilmunya, setelah diamalkan ilmunya, dia mengajarkan ilmunya. Itu ulama, ya. Ya, kalau kita ini hanya ilmu kita sedikit-sedikit saja, ya. Tapi tidak apa-apa, yang sedikit-sedikit itulah yang kita pelajari. Ya, kita amalkan, dapat dalam satu hari dapat ilmu lagi, kita amalkan lagi, ya, kan begitu ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yantasi'ul ilma intisa'an minan nas ba'da an yu'tihim iyyahu walakin yadhhabu bi zahabil ulama. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu atau tidak menghilangkan ilmu dari manusia setelah diberikan. Artinya ilmu itu diberikan kepada ulama, tidak akan dicabut ilmu itu dari ulama, walakin yadhhabu bi zahabil ulama. Ilmu itu bisa hilang, ya, kalau ulama wafat, ulama itu meninggal. Walakin yadhhabu bi zahabil ulama. Jadi ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tercabutnya ilmu atau hilangnya ilmu itu disebabkan karena hilangnya ulama, ya. Jadi sebelum para ulama kita ini meninggal, ya, manfaatkanlah untuk para santri ini silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari kiainya nanti. Nah, maka di sini katakan fakullama sahaba alimun sahaba bima ma'ahu minal ilmi. Nah, maka setiap kali orang alim itu pergi atau meninggal, ya, sahaba bima ma'ahu minal ilmi, maka dia ikut bersamanya ilmunya, ikut bersama ilmunya pergi. Jadi kalau orang alim itu meninggal, ya, berarti ilmunya juga ikut bersamanya, ya. Jadi sebelum meninggal maka dimanfaatkanlah untuk betul-betul menggali dari para kiai. Hatta idza lam yabqa illa ru'sa juhala. Saya kira ini insyaallah kelanjutan hadis ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktu sudah masuk untuk salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, melanjutkan hadis ini masih pada pembahasan tentang fadilatul ta'lim, keutamaan orang yang mengajar. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.